Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Aprilia Nurkasana, NIM 18111913 bersama dengan partner saya Ronald Ferdinand dengan NIM 181111904 akan mempresentasikan final project dari mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Project atau final project yang kita ambil yaitu bertema sentimen analisis tentang Omnibus Law menggunakan metode lexicon based. Analisis sentimen atau opinion mining itu merupakan salah satu dari subbidang NLP atau Natural Language Processing yang mengidentifikasi atau mengekstrak opini yang ada di suatu teks. Teksnya ini dapat berupa dari media cetak maupun dari sosial media maupun microblogging. Beberapa algoritma yang digunakan untuk melakukan analisa sentimen itu seperti naive Bayes, ada SVM, dan sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini, kami menganalisa sentimen menggunakan algoritma atau metode lexicon based. Sebelumnya, dalam final project yang kita kerjakan, kita mengambil tema yaitu OCR atau image processing, yaitu merubah data image yang berbentuk kata atau kalimat menjadi sebuah teks, namun akhirnya kita ubah menjadi sentimen analisis. Selanjutnya, beberapa peneliti umumnya menggunakan dua polaritas sentimen, yaitu positif dan negatif. Namun ada juga beberapa peneliti yang membagi klasifikasi sentimennya menjadi negatif, menjurus ke negatif, netral, menjurus ke positif, dan juga yang terakhir positif. Untuk dataset yang kita gunakan dalam implementasi algoritma ini yaitu menggunakan dataset tweets atau pesan di Twitter dengan filter kata Omnibus Law, dan data ini kami kumpulkan melalui Twitter API. Seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, algoritma yang kita gunakan adalah lexicon based algorithm, di mana algoritma ini terdapat di sebuah package bernama Feather Lexicon. Lexicon sendiri merupakan basic untuk menganalisa sentimen di sosial media. Keuntungan dari penggunaan Feather Lexicon sendiri yaitu dia bekerja dengan baik pada data tipe teks di sosial media, kemudian tidak perlu memerlukan dataset training, kemudian yang terakhir atau salah satunya yaitu dia cepat untuk data streaming atau data yang terus bertambah dan juga dinamis. Selanjutnya, penerapan leksikon akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Ronald Ferdinand. Kepada Saudara Ronald, saya persilahkan. Penerapan leksikon adalah salah satu dari dua pendekatan utama untuk analisis sentimen dan melibatkan penghitungan sentimen dari orientasi semantik kata atau frasa yang muncul dalam teks. Secara umum, dalam pendekatan berbasis leksikon, sepotong pesan teks direpresentasikan sebagai sekantong kata, mengikuti representasi pesan. Nilai sentimen dari kamus ditetapkan ke semua kata atau bahasa positif dan negatif dalam pesan. Fungsi penggabungan seperti jumlah atau kata-kata diterapkan untuk membuat prediksi akhir terkait sentimen keseluruhan untuk pesan tersebut. Selain nilai sentimen, aspek konteks lokal suatu kata biasanya juga menjadi pertimbangan seperti negasi atau intensifikasi. Next. Enjoying my legislation day. Untuk kata tersebut mewakili pesan positif yang mengandung satu kata positif, yaitu menikmati atau enjoy, dan satu kata negatif, yaitu malas atau lazy. Dalam kasus seperti itu mungkin sulit untuk memutuskan antara positif dan negatif. Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, selain nilai sentimen, untuk setiap kata dari leksikon kami memperkirakan probabilitas bersyarat, dilambangkan dengan P, seperti yang disajikan dalam persamaan berikut. Next. Oke.
Misal terdapat sampel 100.000 tweet positif dan 100.000 tweet negatif telah dipilih secara acak. Setelah itu untuk setiap kata membentuk leksikon, dilambangkan sebagai W. Frekuensi antara pesan positif dan negatif yang dipilih dihitung, bergantung jika kata itu positif atau negatif. Probabilitas bersyarat dihitung seperti yang disajikan dalam persamaan berikut. Mungkin bisa di next, Mbak. Di mana hashtag WP dan hashtag WN adalah jumlah pesan dari sampel yang masing-masing berisi kata W dan positif dan negatif. Kedua rumus tersebut diterapkan untuk memperkirakan probabilitas masing-masing kata positif dan negatif. Untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat, proses diulang 100 kali dan probabilitas rata-rata yang diperoleh untuk setiap kata telah disimpan dalam leksikon. Negation of lexicon. Fungsi negasi menghitung nilai sentimen dari kata yang dinegasikan. Pertama, kami secara manual membuat leksikon yang terdiri dari 38 kata negasi. Setelah itu, dengan menerapkan korpus Twitter, kami memilih frasa yang paling umum digunakan yang mengandung negasi kata sifat dan kata sifat. Pada langkah berikutnya, sekelompok 20 orang diminta untuk mengurutkan ekspresi dari kedua daftar dari paling positif hingga paling negatif. Mempertimbangkan semua hasil, dua peringkat terakhir diperkirakan. Berdasarkan dua peringkat tersebut, kami menentukan fungsi negasi yang paling sesuai yang direpresentasikan sebagai berikut. Di mana negasi terakhir dilambangkan dengan F, N, dan S mewakili nilai sentimen dari leksikon. Setelah negasi dikenali dalam sebuah kalimat, kata non-netral pertama yang muncul dalam 3 posisi berikut setelah negator dicari. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, jika kata positif atau negatif diidentifikasi, maka nilai sentimen barunya dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Di mana FP dan FN merupakan kalkulasi dari sentimen positif dan negatif dalam suatu kalimat, di mana AP dan AN mewakili rata-rata sentimen positif dan negatif masing-masing, serta WP dan WN mewakili jumlah kata positif. Matik berikut merupakan permodelan hubungan antara jumlah kata positif atau negatif dan FP atau FN untuk nilai tertentu dari rata-rata sentimen positif atau negatif dalam sebuah kalimat. Parameter P menentukan bentuk dari fungsi logaritmatik atau logaritmik. Semakin besar nilai P, maka semakin cepat nilai FP atau FN meningkat seiring dengan perubahan jumlah kata non-netral. Berikut merupakan rumus kombinasi yang hanya diterapkan untuk kata-kata dengan bukti lebih besar atau lebih dari 0,5. Dan probabilitas yang lebih rendah dari 0,5 tidak boleh dianggap sebagai bukti. Saat menggabungkan potongan bukti, nilai maksimum dan minimum mungkin dianggap sebagai 1 dan negatif 1 daripada 100 dan negatif 100 seperti yang telah diberikan di persamaan sebelumnya. Di mana EP dan EN ini merupakan mewakili keseluruhan bukti positif dan negatif dalam suatu kalimat. Bukti positif dan negatif kemudian digabungkan secara terpisah dan keluarganya dianggap sebagai bukti akhir bahwa pesan tersebut positif atau negatif. Kedua nilai ini yang mempertimbangkan dalam proses klasifikasi sentimen. Selanjutnya, alur dari aplikasi yang kita kerjakan. Yang pertama yaitu dari data Twitter, mengalami preprocessing, kemudian kita modelkan menggunakan lexicon base atau nanti kita menggunakan father lexicon dan diperoleh hasil. Selanjutnya akan kami tampilkan program yang telah kami
kerjakan. Udah tayang belum? Udah. Untuk yang pertama, berikut kita melakukan import dari library-library yang digunakan untuk kita mengimpor library yang digunakan untuk menganalisa sentimen. Kemudian kita mengimport library untuk mengambil datanya. Kemudian kita mengimpor library untuk mengidentifikasi sentimen dari teks. Di sini kita menggunakan text block. Kemudian ini yaitu mengimport word cloud atau nantinya adalah kata-kata yang sering muncul maupun berkaitan dengan kata kunci yang kita cari sentimennya. Selanjutnya kita mengidentifikasi Twitter API-nya untuk mengambil data dari Twitter. Berikut. Apa dijalanin aja ya ini? Emang bisa? Bisa ya. Enggak, maksudnya itu ada keluarannya enggak? Ada. Kamu meragukanku. Enggak, yang di atas, yang atas-atas kan import doang. Setahu kalau import doang nggak ada keluarannya. Oh. Tuh. Ulangin aja ya. Nah. Selanjutnya akan saya jelaskan program yang telah kami buat untuk analisa sentimen. Berikut kita mengimport library yang kita gunakan untuk analisa sentimen. Di sini ada library untuk NLP-nya. Kemudian kita menggunakan library TweetPy untuk mengolah Twitter API. Kemudian kita menggunakan library dari text block untuk mengidentifikasi sentimen di dalam teksnya. Kemudian kita mengimport library word cloud untuk melihat keterikatan antar teks atau antar keyword. Kemudian selanjutnya kita menginputkan Twitter API. Selanjutnya yaitu kita mempresisikan data dari Twitter API. Kemudian di sini adalah step untuk kita mengambil banyaknya tweets mengenai Omnibus Law. Di sini saya set menjadi 200. Sekarang kita set coba datanya hanya sampai 1000. Kemudian masuk ke bagian text processing. Text processing yang pertama yaitu kita mengubah atau menghilangkan username yang ada di tweets atau pesan dari Twitter ini. Selanjutnya kita menghilangkan kata seperti RT atau mention hingga berbentuk seperti ini.
Kemudian kita menghapus link seperti HTTP atau HTTPS yang tersemat dalam tweets atau pesan. Kemudian kita menghapus tweets yang kosong atau tweets yang tidak lolos dalam preprocessing di atas. Selanjutnya kita menghapus baris atau row yang terduplikat. Kemudian mereset indeks dari tweets di atas. Selanjutnya, preprocessing selanjutnya yaitu merubah kata-kata atau number yang kata-kata atau angka yang sekiranya tidak perlu. Kemudian di sini kami menggunakan Pisastrawi untuk preprocessing selanjutnya, yaitu memetakan bukan seperti YG, UTK, KRN, dan sebagainya. Kemudian hal selanjutnya yaitu membersihkan tweets yang sekiranya sudah habis di atas. Hal selanjutnya yaitu memetakan beberapa kata. Seperti ini. Pada kolom absolute clean tweets. Kemudian hal selanjutnya kita akan mencoba untuk memvisualisasikan data. Di sini kita mendapatkan informasi bahwa sentimen positifnya terdapat 557 dan negatifnya adalah 3 tweets. Berikut merupakan tweets yang termasuk dalam kategori positif. Selanjutnya kita mencoba untuk mencari keterkaitan kata dalam kategori positif. Selanjutnya kita lihat dalam kategori negatif, berikut merupakan kata-kata yang bersinggungan dengan Omnibus Law. Kemudian kita mencoba untuk mencari hashtag-hashtag yang terkait atau bersinggungan dengan Omnibus Law. Kita mendapatkan grafik seperti pada gambar berikut. Untuk selanjutnya, yaitu permodelan menggunakan Father Lexicon yang akan dijelaskan oleh Saudara Ronald. Oke. Ya. Yang kita ketahui ada dua teknik dalam sentimen analisis. Yang pertama itu supervised dan unsupervised. Nah, di sini kita menggunakan unsupervised, yaitu lexicon based. Nah, yang pertama-tama kita akan menginstal Father Sentiment, yaitu packaging yang di dalamnya itu terdapat Father Lexicon. Terus selanjutnya kita mengimport Sentiment Intensity Analyzer dari Father Sentiment di atas. Terus selanjutnya kita menghapus field type di dalam data frame tweets.
Terus kita mendeklarasikan nama field baru di data frame tweets, yaitu compound score. Nah, compound score ini adalah matriks yang menghitung semua peringkat leksikon yang telah dinormalisasi ya, berdasarkan dari polarity score compound yang dihitung berdasarkan sejumlah dari clean tweets. Terus di sini kita tampilkan 5 teratas dari data frame tweets. Terus di bawahnya kita menampilkan 10 teratas dari data frame tweets dengan compound score tertinggi, di mana di situ ada tweets dan dari bukti perluasan akibat Omnibus Law dan compound score 0,9. Terus selanjutnya itu kita menampilkan 10 teratas dari tweets dengan compound score terendah, di mana kita punya lebih goals-nya lebih tegasnya undang-undang Omnibus Law dengan compound score negatif 0,6486. Terus bawah. Nah, di sini kita mendeklarasikan dengan nilai compound score. Jadi compound score dengan nilai di bawah negatif 0,5 akan dinyatakan dengan negatif. Terus compound score dengan nilai lebih dari sama dengan negatif 0,5 itu kita nyatakan dengan slightly negatif. Terus tweet dengan compound score sama dengan 0 kita nyatakan dengan netral. Terus tweets dengan compound score lebih dari 0 dinyatakan dengan slightly positif, dan tweets dengan compound score lebih dari 0,5 kita nyatakan dengan positif. Contohnya sebagai berikut, di mana di baris paling atas itu ada sarjana kontrak gajinya UMR Puyeng Tenan. Nah, itu memiliki compound score 0, jadi dinyatakan sentimen netral. Lanjut, di bawah kita mencoba mengubah tweets data frame-nya itu ke dalam bentuk CSV ya. Lalu di bawahnya lagi kita mencoba visualisasikan data yang di atas, di mana kita mendapatkan 94,29% tweets bersifat netral, lalu 2,32% tweets bersifat positif, 1,96% tweets bersifat slightly positif, 0,89% bersifat slightly negatif, dan 0,54% bersifat negatif. Mungkin saya kembalikan ke April. Berikut merupakan contoh program dari penerapan leksikon based method atau metode leksikon yang terdapat dalam package Father Lexicon. Cukup sekian presentasi dari kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.